Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Anggreni, NPM 1911070160, jurusan PIAUD, kelas D semester 4, mata kuliah Pendidikan Statistika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sofia Masayu MA. Pertemuan pertama yaitu statistika adalah dapat diartikan sebagai alat pengolahan data, sedangkan statistika cabang ilmu yang mengamati atau mengembangkan cara-cara pengolahan data dan angka. Statistik yaitu produk dari kerja statistika, sedangkan statistika adalah penghasil dari statistik. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Pengklarifikasian menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensi dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Statistika inferensial adalah pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan analisis pada data sampel. Populasi adalah himpunan keseluruhan objek yang diamati, sedangkan sampel merupakan himpunan bagian dari populasi. Istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Batas atau tepi kelas tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Batas bawah sama dengan ujung bawah dikurang setengah atau seperempat satuan pengukuran terkecil. Batas atas sama dengan ujung atas setengah atau seperempat. Contoh satuan pengukuran terkecil untuk data 35,34,32 satuan pengukur terkecilnya dibagi 1. Contoh batas kelas untuk kelas 35 dikurang 39 batas bawah BB dibagi 35 dikurang 0,5 sama dengan 34,5. Panjang kelas P sama dengan BA dikurang BB. Batas atas BA sama dibagi 39 ditambah 0,5 sama dengan 39,5. Titik tengah kelas disebut juga nilai tengah kelas. Titik tengah sama dengan setengah UA ditambah UB. Frekuensi adalah banyak data pada setiap kelas. Pertemuan ketiga yaitu data nominal adalah standar angka yang sederhana dalam menilai sebuah objek. Penilaian ini hanya untuk melabel hal-hal tertentu atau tak mempunyai tingkatan. Yang kedua yaitu data ordinal adalah bagian lain dari data kontinum. Data ini selain memiliki nama atribut juga memiliki peringkat atau urutan angka yang diberikan mengandung tingkatan. Ia digunakan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau sebaliknya. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan skala interval dinamakan data interval. Contohnya yaitu penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Contoh di sini tabel yaitu ada tahun dan juga jumlah atau ton. Sedangkan diagram diarsir berdasarkan banyaknya jumlah data yang terkumpul. Dan diagram garis naik turun berdasarkan jumlah data yang didapat. Pertemuan keempat, ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Macam-macam bentuk ukuran pemusatan data. Mean atau nilai rata-rata salah satu ukuran pemusatan data adalah mean atau rata-rata modus, nilai yang paling banyak muncul. Median yaitu nilai tengah, kuartil, desil, dan persentil.
Rumus-rumus pemusatan data tunggal. Mean X pangkat min sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik ditambah Xn per N X min kuadrat sama dengan 1 per N NE I sama dengan 1 X1 median untuk N ganjil dibagi ME sama dengan X 1/2 N ditambah 1. Untuk N genap dibagi ME XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1/2. Modus cara menentukan data. Urutan data untuk mengetahui data nama yang paling sering muncul, maka itulah modusnya. Rumus-rumus pemusatan data kelompok. Mean X min kuadrat sama dengan F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah F3 X3 ditambah titik-titik ditambah Fn Xn per F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah titik-titik plus Fn X min kuadrat sama dengan NE I sama dengan 1 Fi X I per NE I sama dengan I Fi. Median ME sama dengan L ditambah C per leaf ditambah dalam kurung 1/2 N dikurang Fi per E ditambah Fi ditambah per right plus dalam kurung modus MO sama dengan L plus I B1 per B1 ditambah B2. Pertemuan kelima, ukuran penyebaran data. Pengertiannya yaitu suatu ukuran yang menyatakan beberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran data. Yang pertama, jangkauan atau range dua simpangan rata-rata dalam kurung tunggal dan kelompok. Yang ketiga, simpangan baku dalam kurung standar deviasi tunggal dan kelompok. 4. Kuartil dalam kurung data tunggal dan data kelompok. 5. Persentil data tunggal dan kelompok. 6. Konvensiasi variasi. 7. Angka baku atau dalam kurung nilai standar. Rumus jangkauan rata-rata. R sama dengan X max min X min simpangan rata-rata data tunggal E dalam kurung X min kuadrat per N data kelompok EF dalam kurung X min kuadrat per EF. Simpangan baku data tunggal akar E dalam kurung X1 min X min kuadrat pangkat 2 per N data kelompok akar EF dalam kurung X min X kuadrat per EF. Kuartil data tunggal I dalam kurung N ditambah 1/4 data kelompok I N per 4 min F per F. Persentil data tunggal I dalam kurung N plus 1/100 data kelompok dalam kurung M per 100 min F per F. Konvensiensi variasi KF sama dengan S per X min kuadrat X 100%. Pertemuan ketujuh, populasi dan sampel. Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Rumus Slovin. Rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel minimal (N) jika diketahui ukuran populasi (N) pada taraf signifikasi Cx adalah N sama dengan N per 1 ditambah NA 2 kuadrat. Contoh, beberapa ukuran sampel minimum yang harus diambil dari populasi yang berukuran A 1000 dengan taraf signifikasi A sama dengan 0,05, B 45,250 dengan taraf signifikasi Cx sama dengan 0,01. Jawab, A N sama dengan N per 1 ditambah NA kuadrat 2 sama dengan 1000 per 1 ditambah 1000 dalam kurung 0,05 kuadrat 2 sama dengan 285,7143 sama dengan 285 dibulatkan ke atas. Yang B, N sama dengan N per 1 ditambah NA kuadrat 2 sama dengan 45,250 per 1 ditambah 45,250 dalam kurung 0,01 kuadrat 2 sama dengan 8.190.045 sama dengan 8.191 dibulatkan ke atas. Pertemuan ke-8 hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa yang sedang kita amati dan berusaha memahaminya. Cara membuat hipotesis, yaitu proses pembuatan hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi diperlukan teori untuk membuatnya menjadi hipotesis. Fungsi hipotesis. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis dibentuk untuk menemukan kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Hipotesis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hipotesis penelitian atau kerja, yang kedua hipotesis operasional, yang ketiga hipotesis statistik. Pertemuan ke-9 yaitu kolerasi. Pengertian kolerasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Macam-macam kolerasi. Koefisien korelasi kontingensi. Koefisien kolerasi merupakan indeks suatu bilangan yang digunakan untuk mengukur keeraan atau kuat, lemah, atau tidak ada hubungan antar variabel. Koefisien korelasi person produk momen, yaitu untuk menerapkan koefisien kolerasi antara dua variabel yang masing-masing mempunyai skala pengukuran internal, maka digunakan kolerasi person. Koefisien kolerasi Rang-Spearman. Koefisien kolerasi ini digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang ditanya berbentuk data ordinal atau data bertingkat atau data ranking. Koefisien penentu KP. Koefisien penentu ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel X terhadap naik atau turunnya variasi nilai variabel lainnya atau variabel Y. Kolerasi kendali tau. Kolerasi kendali tau digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel yang digunakan berskala ordinal dan tidak harus berdistribusi normal. Kolerasi parsial, suatu metode pengukuran keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait dengan mengontrol. Kolerasi ganda, bentuk kolerasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel
dua atau lebih variabel independen dan suatu variabel dependen. Rumus yang pertama, koefisien kolerasi kontingensi C sama dengan akar X kuadrat 2 per X kuadrat 2 ditambah N. Keterangan X kuadrat 2 sama dengan KI kuadrat, N sama dengan jumlah semua frekuensi. 2. Koefisien kolerasi person NE XY dalam kurung EX dalam kurung EY per akar dalam kurung NE X kuadrat 2 min dalam kurung EX kuadrat 2 dalam kurung N EY kuadrat 2 sama dengan EY kuadrat 2. Keterangan E koefisien validitas, N banyaknya subjek, X nilai perbandingan, Y nilai dari instrumen yang akan dicari validitasnya. Yang ketiga, koefisien kolerasi rank Spearman Y 5 sama dengan 1 min 6E D kuadrat 2 per N3 kuadrat min N. Keterangan D sama dengan selisih ranking X dan Y yang N sama dengan banyaknya pasangan data. Yang keempat, koefisien penentu KP. KP sama dengan R sama dengan I2 kali 100%. Mohon ke-11, regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Perkiraan mengenai terjadinya sesuatu kejadian, nilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan. Pertemuan ke-12, uji validasi dan uji reliabilitas. Validitas adalah ketepatan waktu untuk kecepatan suatu instrumen dalam pengukuran, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Macam-macam validitas. 1. Validitas logistik untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan penalaran. Yang kedua, validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah